Langsung mulai aja ya sambil nunggu yang lain join. Berarti ya habis 2. Itu ya, mulai. Di sini sampai jam seberapa weh? 35 lagi 7:35. 7. Terdengar suaranya jelas dikit. Sebelum dimulai, teman-teman, suaranya terdengar jelas? Mungkin langsung dimulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami di sini dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang standar kompetensi tutor kesetaraan. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasannya masih banyak masyarakat yang mempunyai paradigma bahwa pendidikan kesetaraan memiliki standar kompetensi lulusan yang berbeda dengan pendidikan formal. Implikasinya, ijazah pendidikan non-formal ini tidak memiliki eligibilitas dengan ijazah pendidikan formal. Nah, menurut Sujana mengatakan bahwa penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan pengelolaan program pendidikan non-formal sampai saat ini sebagian terbesar dilakukan oleh tenaga-tenaga pendidik yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan non-formal. Nah, oleh karena itu, untuk meminimalisir paradigma-paradigma yang muncul di masyarakat, sebagai tutor harus memiliki standar kompetensi dalam pelaksanaan pembelajarannya supaya mampu menyeimbangi pendidikan formal. Nah, standar kompetensi sendiri merupakan kemampuan ataupun karakteristik. Nah, sedangkan standar kompetensi tutor merupakan kemampuan atau kriteria tertentu yang harus dimiliki seorang tutor, baik dari segi penampilan, sikap, pengetahuan, maupun keterampilan supaya kompeten dalam menjalankan tugasnya. Dari teman-teman sekalian, bila mana ada Mungkin kawan-kawan semuanya sudah menyimak video presentasi tadi di YouTube. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. sering biasa masuk pertanyaan. Baik teman-teman, sesi diskusi kita mulai saja. Bagi yang bertanya silahkan raise hand ya.
Kakak tadi. Awalnya sih Bang. Senang ke BLT. Dua batas pertanyaan aja. Soalnya makin waktu. Gimana? Direct time. Gimana sih? Kumaha tuh? Iya, silakan Rifki. Baik, ya wabarakatuh. Siap dipahami Rifki. Pertanyaannya mungkin akan ditampung dulu. Kepada yang lain dipersilahkan. Apakah pada saat ini tutor yang mengajar paket ABC sudah memenuhi standar kompetensi? Bila belum, bagaimana upaya yang bisa kita lakukan supaya si tutor memenuhi standar kompetensi? Ya orang tuh melakukan riset. Jawabannya adalah supaya nanti dosen tidak membuka proses. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami meminta waktu untuk berdiskusi sekitar 5 menit. Siap. Melakukan untuk standar kompetensi. Apakah pada saat ini tutor yang mengajar paket ABC sudah memenuhi kompetensi? Mungkin. Kumaha jawabannya? Karena kami belum pernah. Kami belum melakukan karena kami tidak melakukan riset, kami melakukan studi pustaka. Dan kami tidak melakukan studi pustaka apa-apa. Melakukan studi pustaka tentang rumusan masalah yang ada dalam makalah, kami belum mencari tahu apakah tutor-tutor yang mengajar paket ABC sudah memenuhi kompetensi atau belum. Tetapi untuk menanggulangi jika para tutor tersebut belum memenuhi kompetensi, maka kita sebagai dosen pendidikan masyarakat harus Upaya itu masih artinya kita sebagai dosen pendidikan masyarakat, kita yang akan menjadi seorang tutornya. Nah, dari sekarang kita harus belajar bagaimana cara kompetensi yang baik. Kita menerapkannya kepada kita akan menjadi tutor. Kemudian jika
Selain itu, kita bisa membuat kursus dan pelatihan bagi mereka yang menjadi seorang tutor pengajar di kesetaraan. Kita berikan pemahaman kepada mereka mengenai standar kompetensi. Kita berikan terlebih dahulu diedukasi bagaimana, karena mungkin mereka yang ingin menjadi seorang tutor juga pasti mereka sudah mendapatkan pengetahuan terlebih dahulu sebelumnya kan pada masa saat lain. Karena apalagi mereka tutor-tutor yang merupakan lulusan dari jurusan pendidikan masyarakat sendiri, dari pendidikan non formal, mungkin harus mengetahui bagaimana soal kompetensi tutor yang baik. Dan kemudian jika mereka yang jadi tutor bukan dari lulusan pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal, maka kita berikan pelatihan kepada mereka, berikan edukasi mengenai standar kompetensi tutor seperti apa, bagaimana cara menjadi tutor yang baik. Seperti itu mungkin gitu. tambah weh habis itu baru dapat gitu. Kira. Jadi kan tadi pertanyaannya, apakah pada saat ini tutor yang mengajar pada paket A, B, C sudah memenuhi standar kompetensi? Mungkin karena kami tidak melakukan riset, kami hanya melakukan studi pustaka yang mengenai bagaimana standar kompetensi tutor itu. Nah, jika belum tahu apakah mereka para tutor sudah dalam atau belum, tetapi jika belum, maka upaya akan kami lakukan sebagai lulusan. Atau tambah kan ayeuna pendidikan kesetaraan, pendidikan non-formal kurang peminat, mungkin dari si tutornya belum cukup memenuhi OG gitu. Itu sih. Maka dari itu upaya yang harus dilakukan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Rifki. Apakah pada saat ini tutor yang mengajar paket ABC sudah memenuhi standar kompetensi? Begitu kan pertanyaannya, Rifki? Nah, di sini saya akan menjawab bahwa seorang tutor itu kami kan tidak melakukan riset secara langsung ke suatu pendidikan kesetaraan, lembaga pendidikan kesetaraan. Kami hanya melakukan studi pustaka. Jadi sebenarnya kami tidak mengetahui secara pastinya bahwa tutor tersebut sudah memenuhi atau belum standar kompetensinya. Tetapi jika dilihat dari sekarang kan pendidikan non formal itu termasuk pendidikan kesetaraan masih kurang diminati begitu. Mungkin dari tutor sendiri kurang cukup memenuhi standar kompetensi. Nah, menurut kami upaya yang dapat dilakukan supaya tutor tersebut dapat memenuhi standar kompetensi yaitu dengan tutor tersebut diberikan pendidikan terlebih dahulu, maksudnya diberikan edukasi, diberikan pelatihan mengenai penerapan standar kompetensi tersebut gitu. Jadi memang tutor tersebut sebelumnya telah mendapatkan pendidikan, tetapi di sini kita juga sebelum tutor masuk ke lembaga pendidikan kesetaraan, kita harus melatih terlebih dahulu bagaimana mereka harus menerapkan standar kompetensi tersebut gitu. Jadi mungkin seperti itu. Ada tambahan dari yang lain? Baik, terima kasih. Tapi sebelumnya mungkin seperti ini ya. Kan seorang tutor itu mungkin biasanya merupakan lulusan dari jurusan pendidikan masyarakat sendiri atau pendidikan non formal. Nah, ya sebentar, belum selesai. Sabar Ki. Kan hanya mungkin gitu. Jadi sebagian. Nah, jika mereka yang para tutor merupakan lulusan dari jurusan pendidikan masyarakat atau pendidikan non formal sendiri, mungkin mereka kan sudah mengetahui bagaimana cara mengajar yang baik, bagaimana standar kompetensi yang baik dalam mengajar di
pendidikan kesetaraan. Nah, jika bukan dari lulusan pendidikan masyarakat atau bukan lulusan dari pendidikan non formal, maka upaya yang harus dilakukan adalah dengan kita sebagai lulusan pendidikan masyarakat membuka program pelatihan seperti yang sudah kita ketahui bahwa di pendidikan non formal itu sendiri kan mempunyai satuan-satuan program, yaitu salah satunya kursus dan pelatihan. Nah, mungkin kita sebagai lulusan pendidikan masyarakat berinisiatif untuk membuka pelatihan-pelatihan bagi mereka yang ingin menjadi seorang tutor di pendidikan kesetaraan, yaitu memberikan pendidikan-pendidikan terlebih dahulu sebagaimana kita dididik sekarang gitu loh. Bagaimana kita untuk nantinya terjun langsung ke masyarakat untuk mendidik langsung masyarakat seperti itu, Rifki. Apakah? Gini aja ya. Bener kata Ami, kalau nggak masuk ya nggak bakal Iya, lulus. kalau nggak pernah masuk kan mungkin kuliahnya juga nggak akan lulus Nggak gitu. semudah itu Maksudnya lulusnya. kita aja nih sekarang di semester 1 aja baru semester 1 intinya harus kerja keras buat lulus itu. Jadi nggak mungkin kalau yang tidak masuk kuliah itu akan lulus dan menjadi seorang tutor gitu logikanya. Tetapi jika ada yang seperti itu pun mungkin kan untuk masuk menjadi seorang tutor di lembaga pendidikan kesetaraan itu pasti ada seleksi terlebih dahulu, testing terlebih dahulu gitu. Mungkin kualifikasi seorang tutornya ada kualifikasi seorang tutornya gitu. Jadi nggak mungkin Jika tidak memenuhi nggak mungkin akan masuk gitu. Dari kuliahnya aja nggak maksudnya dari kuliahnya aja orang tersebut itu lalai ataupun ya jarang masuk gitu, mungkin tidak akan memenuhi kualifikasi seorang tutor gitu. Bagaimana Rifki? Iya, Mangga Sandi. Itu tadi yang disebutkan. Anjir. Empat.
dalam pelaksanaannya. Oh, ya. Itu kembali lagi kepada diri sendiri gitu sih. Jadi terus Mus memancing. Dan misalnya di dinas pendidikan. nah, Gimana? maka kita sebagai generasi bangsa kita ubah paradigma hal-hal yang seperti Lagi agent of change. anjir sih naon deh Hah? Terus Andi bertanya. tadi ya. Iya, silahkan jika ada yang masih ingin bertanya. Alip kan lagi eueuh. Oh iya. Mana sih teh? Tadi presentasi Sandi we. Jika pencet kemarin. Mungkin jika sudah tidak ada mau dicukupkan saja atau bagaimana? Sudah mungkin ya. Kesimpulan. Baik, sebelum ditutup, di sini saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Jadi standar kompetensi tutor adalah suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan, sehingga layak disebut kompeten sebagai tutor kesetaraan. Adapun tugas khusus dari seorang tutor yaitu membimbing warga belajarnya pada kegiatan pembelajaran pendidikan kesetaraan, supaya warga belajar tersebut dapat memiliki sikap dan keterampilan yang sepadan dengan pendidikan formal pada umumnya. Nah, seorang tutor kesetaraan ini harus memiliki standar kompetensi yang meliputi kompetensi pedagogik dan andragogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi di atas harus dimiliki oleh seorang tutor dalam menjalankan pendidikan kesetaraan sesuai dengan tugasnya, yang sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya supaya dalam pelaksanaan pembelajarannya seorang tutor dapat bersikap profesional dan bertanggung jawab.
Nah, sekian mungkin presentasi dan diskusi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan sudah berdiskusi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, on cam dulu.